Untuk jabatan tertinggi dalam pemerintahan Kesultanan Islam Sumatera Pasai itu dijabat oleh Sultan. Sultan itu adalah perpanjangan tangan daripada Amirul Mukminin yang memerintah ataupun yang berkuasa, yang bertanggung jawab untuk seluruh umat Muslim di dunia pada saat itu, yaitu Khalifah. Jadi Khalifah yang menjadi penaung umat Muslim di seluruh dunia, dan di bawah beliau itu ada namanya Sultan ataupun yang disebut dengan Kesultanan, sistem politik Islam pada saat itu, yaitu Kesultanan Islam ataupun Kerajaan Islam. Nah, di Samudra Pasai ini setidaknya sudah ditemukan 18 orang sultan yang ada prasastinya berdasarkan kajian epigrafi, ya. Epigrafi yang ada terkandung dalam tulisan-tulisan aksara pada dinding nisan daripada tokoh-tokoh yang telah ditemukan. Untuk jumlah tokoh sultan di Samudra Pasai secara lengkap itu ada 24 orang sultan, tapi 6 di antara mereka itu makamnya belum ditemukan. Nah, di antara 18 orang sultan yang telah ditemukan makamnya itu tersebar dalam 3 kompleks pemakaman. Yang pertama adalah kompleks pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode pertama, ataupun yang sering kita kenal dengan kompleks makam Sultan Al-Malik As-Salih. Di situ telah diketahui ada 2 orang tokoh yang berkuasa yang menduduki periode awal, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih dan anaknya yaitu Sultan Muhammad Al-Malik Ad-Dhahir. Kemudian ada kompleks pemakaman periode kedua ataupun yang sering dikenal dengan kompleks makam Ratu Nahrasyah. Di situ ada seorang ratu bernama Nahrasyah dan ada 4 orang sultan lainnya, yaitu Sultan Zainal Abidin I, Sultan Zainal Abidin II, Sultan Khoja Ahmad dan Sultan Zainal Abidin III. Kemudian ada satu kompleks pemakaman lagi yang disebut dengan kompleks pemakaman periode ketiga ataupun kompleks pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode terakhir, ataupun yang lebih dikenal dengan kompleks pemakaman Bate Bale, tidak jauh dari lokasi kompleks kedua sekitar 1 km, tapi sudah menyeberangi sungai. Di situ ada 11 orang sultan. Jadi semua keseluruhan sultan yang telah ditemukan adalah 18 orang sultan. Nah, di antara sultan-sultan tersebut memiliki karakter ataupun keistimewaan tersendiri. Berbeda sultan, berbeda bagaimana riwayat kegemilangan di masa kehidupannya. Misalnya seperti Sultan Al-Malik As-Salih yang telah kita ceritakan, itu adalah seorang founding father, peletak fondasi dan sultan pertama pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian di masa pertengahan itu mungkin diduduki oleh Sultan Zainal Abidin Ra'u Baghdad dan Sultanah Nahrasyah, itu 2 orang tokoh yang menduduki periode pertengahan. Ya, dan periode terakhir mungkin ada 2 orang tokoh juga yang perlu kita kenang ataupun kita lihat bagaimana sepak terjangnya, adalah Sultan Zainal Abidin keempat dan Sultan Khoja Ahmad V. Nah, 2 orang tokoh ini adalah tokoh terakhir yang hidup yang memerintah Samudra Pasai. Saya akan menceritakan sedikit tentang Sultan Khoja Ahmad V. Menarik sedikit apabila kita lihat silsilah daripada Kesultanan Islam Samudra Pasai. Nama sultan-sultan Samudra Pasai itu kebanyakannya adalah Ahmad, ya. Ahmad itu sampai 5 orang bernama Sultan Ahmad. Kemudian Zainal Abidin itu ada sampai 4 orang bernama Zainal Abidin. Yang membedakan ke setiap tokoh yang memiliki nama yang sama itu adalah, yang pertama adalah silsilahnya ataupun nasabnya. Yang kedua adalah kunyah ataupun gelar, panggilan, dan laqab, gelar, ya. Jadi semisal Sultan Khoja Ahmad V ini, beliau adalah sultan yang sangat bertanggung jawab di saat Portugis sedang gencar-gencarnya menduduki Asia Tenggara, Selat Malaka, ya. Di saat kejatuhan Kesultanan Malaka pada tahun 1511, nah, sultan ini, Sultan Khoja Ahmad ini yang sanggup membendung bengisnya kekuasaan Portugis masa itu. Karena beliau itu berkuasa dari tahun 1509 sampai tahun 1513. Jadi masa 1511 adalah kejatuhan Kesultanan Malaka. Jadi Malaka sanggup digemborkan oleh Portugis, tapi Samudra Pasai tidak, karena ada seorang tokoh yang sangat luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Sultan Khoja Ahmad V bin Sultan Zainal Abidin III bin Khoja Sultan Ahmad IV
bin Sultan Zainal Abidin II, bin Sultan Ahmad III, bin Sultan Ahmad II, bin Sultan Muhammad I, bin Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau itu meninggal pada tahun 1513 Masehi. Setelah kepemimpinan beliau itu diteruskan oleh Sultan terakhir. Sultan terakhir Samudra Pasai yaitu saudara beliau juga bernama Sultan Zainal Abidin IV ataupun Sultan Zainal Abidin bin Sultan Mahmud bin Sultan Zainal Abidin Ra'ub Baghdad bin Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi kalau misalnya kita lihat daripada nasab daripada Sultan-Sultan Samudra Pasai, sudah barang tentu bahwa Kesultanan Samudra Pasai menganut sistem politik monarki ataupun sistem kerajaan. Jadi warisan daripada kesultanan itu diwariskan kepada anak ataupun saudara-saudara daripada Sultan Al-Malik As-Salih. Makanya sistem politik ini disebut dengan kesultanan ataupun kerajaan karena menganut sistem politik monarki. Sultan terakhir Samudra Pasai itu memerintah selama 3 tahun dan meninggal pada tahun 1517 Masehi. Setelah pengangkatan daripada Sultan yang agung ini, Samudra Pasai sudah tidak lagi mendapatkan seorang pemimpin politik tertinggi. Nah, pada saat kejatuhan Samudra Pasai, pada saat itulah kerajaan Aceh Darussalam berselang beberapa tahun berdiri di pusat kerajaannya yaitu di Bandar Aceh Darussalam, jarak sekitar 300 km dari posisi awal Samudra Pasai ini.